Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan sebuah informasi mengenai pensiun pegawai negeri sipil mencapai 1 miliar rupiah. Dan hal ini adalah realita atau asa dan kapan berlaku? Inikah yang didorong oleh Presiden Prabowo untuk direalisasikan Menteri Keuangan? Sebelum kita menuju ke informasi selengkapnya, kami sangat mengharapkan dukungan dari Bapak dan Ibu sekalian yang mungkin baru saja menemukan channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan loncengnya agar Bapak dan Ibu sekalian dapat selalu memperoleh notifikasi pemberitahuan terkait dengan info-info terbaru dari channel kami. Dan berikut ini adalah informasi selengkapnya. Baik Bapak dan Ibu sekalian dimanapun berada, dilansir dari melintas.id disebutkan bahwa wacana perubahan untuk skema dana pensiun pegawai negeri sipil atau PNS menjadi topik yang hangat diperbincangkan sejak beberapa tahun terakhir. Dan salah satu skema yang mencuri perhatian adalah fully funded, yang mana digadang-gadang mampu memberikan dana pensiun hingga mencapai 1 miliar rupiah bagi pensiunan pegawai negeri sipil. Bapak dan Ibu sekalian dimanapun berada, perlu kami informasikan bahwa untuk transformasi ini tercantum dalam rancangan reformasi perlindungan hari tua bagi aparatur sipil negara yang terdapat dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal KEM PPKF 2025 edisi pemutakhiran. Namun untuk realisasi kebijakan ini masih menghadapi tantangan besar karena hingga kini skema yang akan digunakan belum ditentukan secara rinci. Meskipun terdapat dua opsi utama, fully funded dan pay as you go, demikian kata Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, Isa Rahmatarwata. Apa itu skema fully funded? Perlu kami beritahukan bahwa berdasarkan dokumen sivil aparatus polisi brief BKN yang terbit pada bulan September 2017 bahwa skema fully funded adalah mekanisme di mana dana pensiun dibayar dari akumulasi kontribusi pemberi kerja dan peserta yang kemudian diinvestasikan oleh lembaga pengelola. Sebaliknya untuk skema pay as you go yang saat ini berlaku, seluruh pendanaan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Dalam skema fully funded ada potensi besar bagi pegawai negeri sipil untuk menerima dana pensiun yang jauh lebih besar dibandingkan sistem saat ini. Seperti disampaikan oleh Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Isa Rahmatarwata, bahwa pembentukan rancangan skema fully funded memerlukan proses yang kompleks sehingga belum memungkinkan untuk diterapkan pada tahun 2025. Selanjutnya adalah terkait dengan manfaat dan tantangan skema fully funded. Terkait dengan implementasi skema fully funded memiliki beberapa keuntungan. Selain memberikan dana pensiun yang lebih besar bagi pegawai negeri sipil, mekanisme ini juga bisa mengurangi beban APBN dalam jangka yang panjang. Dengan kontribusi bersama antara pemberi kerja dan juga peserta, sistem ini memberikan keberlanjutan finansial yang lebih stabil. Akan tetapi di sisi lain, penerapan skema ini membutuhkan persiapan yang matang dan berikut ini adalah beberapa tantangan utamanya. Untuk yang pertama adalah pembentukan dana awal. Karena dibutuhkan modal besar untuk membentuk dana pensiun awal, terutama untuk aparatur sipil negara yang sudah bekerja.
Selanjutnya yang kedua adalah kapasitas lembaga pengelola. Perlu adanya sebuah lembaga pengelola investasi yang terpercaya dan profesional untuk memastikan hasil optimal dari investasi dana pensiun. Untuk yang ketiga adalah sosialisasi kepada pegawai negeri sipil. Aparatur sipil negara perlu diberikan pemahaman yang menyeluruh terkait skema ini, termasuk resiko dan juga manfaatnya. Kemudian terkait dengan perbedaan untuk pegawai negeri sipil yang lama dan pegawai negeri sipil yang baru. Untuk rancangan reformasi ini juga mencakup untuk pembagian kelompok aparatur sipil negara. Untuk pegawai negeri sipil existing, untuk perubahan skema program kemungkinan akan disesuaikan secara bertahap dengan tetap mempertimbangkan hak-hak yang sudah diperoleh sebelumnya. Sementara itu, pegawai negeri sipil baru dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja akan menghadapi pengembangan program baru yang mungkin lebih fleksibel. Namun, tanpa kejelasan lebih lanjut, ada kekhawatiran maksud kami terkait dengan kesiapan pemerintah untuk menjalankan skema ini secara menyeluruh, karena hingga kini dokumen KEM PPKF tahun 2025 belum menyebutkan secara eksplisit terkait dengan skema mana yang akan digunakan dalam rancangan tersebut. Selanjutnya adalah terkait dengan harapan dan realita. Transformasi skema pensiun pegawai negeri sipil memang menjadi kebutuhan yang mendesak, mengingat tantangan fiskal yang dihadapi negara. Dengan semakin besarnya beban APBN, pemerintah perlu mencari solusi jangka yang panjang untuk memastikan keberlanjutan dana pensiun aparatur sipil negara. Namun, untuk implementasi skema fully funded memerlukan kehati-hatian, karena pemerintah harus memastikan seluruh aspek teknis dan juga administratif telah matang sebelum diterapkan. Selain itu, partisipasi aktif dari aparatur sipil negara juga menjadi kunci keberhasilan sistem ini. Dan untuk kesimpulannya, Bapak dan Ibu sekalian, untuk wacana perubahan skema pensiun pegawai negeri sipil menuju fully funded menawarkan harapan baru bagi abdi negara untuk menikmati masa tua yang lebih sejahtera. Namun, tantangan besar yang mengiringi implementasi sistem ini tidak boleh diabaikan begitu saja. Pemerintah harus terus menggodok kebijakan ini dengan melibatkan berbagai pihak terkait dan melakukan simulasi yang mendalam. Bagi aparatur sipil negara, perubahan ini harus dilihat sebagai peluang untuk lebih memahami pentingnya kontribusi mereka dalam membangun sistem pensiun yang berkelanjutan. Hingga pada akhirnya, untuk kebijakan ini tidak hanya menjadi solusi fiskal, tetapi juga sebuah langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan aparatur negara di masa mendatang. Bapak dan Ibu sekalian dimanapun berada, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk kita semua.